Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review dokumen pada Permendikbud nomor 23 tahun 2006, yaitu tentang mengenai etika dalam administrasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutia Ulfa dengan NIM 24002034, yang mana di sini akan menyampaikan video mengenai etika dalam administrasi pendidikan untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester. Jadi, dokumen yang saya review ini yaitu dokumen Permendikbud nomor 23 tahun 2006 yang mengenai etika dalam administrasi pendidikan. Jadi, saya memilih topik ini karena topik ini sangat relevan dengan dunia pendidikan kita saat ini. Karena administrasi pendidikan itu kan bukan hanya berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan dokumen, tapi juga menyangkut nilai, sikap, serta tanggung jawab moral para pelaksana pendidikan. Jadi sering kita pahami administrasi itu sebagai pekerjaan teknis di balik layar saja, padahal kan keputusan administratif itu memiliki dampak langsung terhadap keadilan, kualitas layanan serta kepercayaan. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan membahas secara mendalam isi dokumen tersebut mengenai etika administrasi pendidikan, mulai dari latar belakang, konsep dasar etika, landasan regulasi, prinsip-prinsip etika, hingga contoh penerapan dalam praktik nyata di lingkungan pendidikan. Harapan saya penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang utuh serta menumbuhkan kesadaran kita akan pentingnya etika dalam setiap peran administrasi pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu kita masuk kepada latar belakang etika administrasi pendidikan itu apa sih? Jadi, administrasi pendidikan itu sangat memiliki peran yang strategis dalam menjunjung keberhasilan proses pendidikan. Dalam setiap kegiatan pendidikan, baik yang berkaitan dengan pembelajaran, penilaian, maupun pelayanan akademik, itu selalu melibatkan proses administrasi. Jadi dalam praktiknya, administrasi itu seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan seperti tuntutan efisiensi, tekanan kepentingan tertentu, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sistemnya. Jadi kondisi ini bisa membuka peluang terjadinya penyimpangan apabila tidak dibersamai dengan landasan etika yang kuat. Di dalam administrasi ini juga ada permasalahan yang sering kita temui atau yang sering muncul. Contohnya seperti ketidakadilan dalam penilaian, kurangnya transparansi dalam mengelola data, serta pelayanan administrasi yang tidak profesional. Jika kita biarkan, hal ini akan menurunkan kualitas pendidikan dan akan merusak kepercayaan masyarakat. Jadi, oleh karena itu, etika administrasi pendidikan akan diperlukan sebagai pedoman moral dan profesional agar setiap pelaksanaan administrasi itu mampu bertindak secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik. Jadi dalam dokumen etika administrasi pendidikan itu hadir untuk memberikan arahan yang jelas mengenai sikap dan perilaku yang seharusnya dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas administratif. Yang selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih pengertian etika dalam pendidikan itu. Jadi, etika dalam pendidikan itu bisa kita pahami sebagai seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugas administratifnya. Etika ini juga berfungsi sebagai kompas yang itu sebagai
Yang dimaksud itu sebagai penunjuk arah moral yang bisa membantu individu untuk menentukan tindakan yang tepat, terutama dalam situasi yang selalu diatur secara rinci oleh peraturan tertulis. Jadi secara umum, etika administrasi pendidikan itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pedoman perilaku profesional dalam bekerja, sebagai alat pengendali diri dalam menghadapi dilema. Yang ketiga sebagai dasar pengambilan keputusan yang adil. Yang keempat sebagai penjaga integritas lembaga pendidikan. Dengan demikian, memahami etika administrasi pendidikan, tenaga kependidikan diharapkan tidak hanya patuh pada aturan saja, tetapi juga harus memiliki kesadaran moral dalam setiap tindakan yang dia lakukan. Jadi dalam etika itu juga ada landasan regulasi, dan di dokumen resmi tersebut itu juga harus mempunyai landasan regulasi. Yang pertama itu contohnya seperti Kode Etik Guru Indonesia PGRI. Dalam konteks Permendikbud nomor 23 tahun 2006, Kode Etik Guru berfungsi sebagai penguat moral agar pelaksanaan standar kompetensi lulusan itu tidak hanya memenuhi aspek administratif saja, tetapi ia juga harus mampu menjunjung tinggi nilai keadilan dan integritas. Jadi Kode Etik Guru Indonesia ini merupakan pedoman sikap dan perilaku guru dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini mengatur hubungan guru dengan peserta didiknya, sesama guru, sesama tenaga kependidikan, sesama pemimpin sekolah, serta juga kepada masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Jadi dalam konteks administrasi pendidikan, kode etik ini menekankan bahwa pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap tugas administratif. Jadi termasuk dalam mengelola nilai, laporan pembelajaran, dan dokumen akademik siswa. Kode etik ini juga menegaskan bahwa guru itu harus menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan peserta didik maupun institusi tersebut. Yang kedua, Permendikbud ini juga terkait administrasi dan penilaiannya. Peraturan Menteri Pendidikan mengatur berbagai aspek administrasi dan penilaian, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, hingga pelaporan hasil belajarnya. Regulasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses administrasi dan penilaian itu dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, hak peserta didik itu bisa dilindungi dan dipercaya publik terhadap lembaga pendidikan itu bisa terjaga. Lembaga pendidikan itu tetap terjaga gitu. Dan landasan regulasi ini juga menunjukkan bahwa etika administrasi pendidikan itu tidak hanya bersifat normatif saja, tetapi juga harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian di dalam itu juga ada prinsip-prinsip etika dalam administrasi pendidikan. Prinsip yang pertama ada integritas profesi. Artinya, integritas profesi itu ada keselarasan antara nilai, ucapan, dan tindakan. Tenaga kependidikan itu harus bersikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas administrasinya. Kemudian ada prinsip keadilan dalam penilaian. Keadilan dalam penilaian ini maksudnya seorang guru itu dituntut agar setiap peserta didik itu dinilai secara objektif tanpa diskriminasi. Penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti kedekatan personal atau tekanan dari pihak tertentu atau adanya hubungan kekerabatan terhadap siswa tersebut.
Jadi seorang guru itu tidak boleh memberikan nilai yang lebih, tidak dinilai secara objektif, dan tidak boleh diskriminasi terhadap siswa. Terus prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip kerahasiaan data. Kerahasiaan data itu merupakan prinsip yang paling penting dalam administrasi pendidikan. Data peserta didik dan institusi itu harus dijaga dengan baik dan bisa yang hanya digunakan untuk kepentingan yang sah saja. Jadi prinsip-prinsip ini itu menjadi pondasi utama dalam membangun administrasi pendidikan yang profesional, bermartabat, dan bisa dipercaya. Kemudian ada implikasi etis dalam administrasi penilaian dan penilaian. Permendikbud nomor 23 tahun 2006 menuntut agar proses penilaian itu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini menempatkan etika sebagai unsur yang penting dalam setiap tahapan administrasi, mulai dari perencanaan penilaiannya, pengolahan hasil belajarnya, hingga pelaporan kepada peserta didik dan orang tua. Dengan demikian, regulasi ini akan menegaskan bahwa etika administrasi pendidikan itu bukan sekadar pelengkap saja, melainkan juga sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kemudian penerapan etika dalam praktik administrasi pendidikan. Penerapan etika administrasi pendidikan itu bisa kita lihat di dalam berbagai kegiatan kita sehari-hari di lingkungan sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Contohnya, dalam pengelolaan nilai, seorang tenaga kependidikan itu menghadapi tekanan untuk mengubah nilai peserta didik demi kepentingan tertentu. Secara etis, tindakan tersebut jelas melanggar prinsip integritas dan keadilan. Contoh yang lainnya yaitu pelayanan administrasi yang adil, ramah, dan profesional, penggunaan data peserta didik sesuai dengan ketentuan, dan mengambil keputusan administratif yang berpihak pada kepentingan pendidikan. Contoh kasus dan analisis etisnya untuk memahami penerapan etika administrasi pendidikan secara lebih konkret dapat kita melihat melalui contoh kasus sederhana. Contohnya seperti melalui analisis etis, tenaga kependidikan itu harus mampu menolak tekanan tersebut dan tetap berpegang teguh pada aturan serta nilai profesional. Kasus ini menunjukkan bahwa etika itu bukan hanya konsep teoritis saja, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam menghadapi dilema nyata. Etika administrasi pendidikan itu tidak hanya diuji pada kondisi ideal saja, tetapi justru pada situasi yang penuh tekanan, konflik kepentingan, dan dilema profesional. Kemudian, pemahaman pendalaman materi, etika, dan tantangan administrasi pendidikan di dalam era modern. Pada era modern saat ini, administrasi pendidikan itu menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi, digitalisasi data, serta tuntutan transparansi publik menuntut tenaga kependidikan untuk bekerja lebih cepat, akurat, dan terbuka. Namun, kemajuan ini juga membawa risiko baru seperti penyalahgunaan data digital, memanipulasi sistem penilaian, hingga pelanggaran privasi peserta didik. Jadi, oleh karena itu, etika administrasi pendidikan menjadi semakin penting sebagai penyeimbang antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. Dan seorang tenaga kependidikan itu dituntut untuk tidak hanya menguasai sistem, tetapi juga harus memiliki kesadaran etis
dalam menggunakannya. Prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan profesionalisme juga harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap proses administrasi berbasis teknologi tersebut. Selanjutnya, etika administrasi dalam perspektif stakeholder, yang mana artinya etika administrasi pendidikan itu tidak hanya berdampak pada internal lembaga saja, tetapi juga harus dirasakan oleh berbagai pihak atau stakeholder. Bagi peserta didik, etika administrasi ini menjamin keadilan dalam penilaian, keamanan data pribadi, serta pelayanan yang manusiawi. Bagi pendidik dan tenaga pendidikan, etika ini bisa memberikan perlindungan profesional serta pedoman dalam bertindak. Sementara itu, bagi orang tua dan masyarakat, etika administrasi menjadi dasar kepercayaan terhadap lembaga pendidikan. Administrasi yang transparan dan beretika akan meningkatkan citra dan legitimasi institusi pendidikan di mata publik. Kemudian, contoh kasusnya lagi dan analisis etisnya. Contohnya itu sebagai dalam mengelola nilai, seorang tenaga kependidikan menghadapi tekanan untuk mengubah nilai peserta didik demi kepentingan tertentu. Secara etis, tindakan tersebut jelas melanggar prinsip integritas dan keadilan. Kenapa? Karena melalui analisis etis, tenaga pendidik itu harus mampu menolak tekanan tersebut dan tetap harus berpegang teguh pada aturan serta nilai profesional. Jadi kasus ini itu menunjukkan bahwa etika itu bukan hanya konsep teoritis saja, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam menghadapi dilema nyatanya. Jadi adapun strategi untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi penguatan etika administrasi pendidikan. Penguatan etika administrasi pendidikan itu bisa dilakukan melalui beberapa strategi. Yang pertama, melakukan sosialisasi kode etik secara berkelanjutan. Yang kedua, melakukan pelatihan etika bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, yaitu pengawasan dan evaluasi administrasi secara berkala. Yang keempat, pemberian sanksi dan penghargaan secara adil. Dengan strategi ini, etika tidak hanya menjadi dokumen tertulis saja, tetapi benar-benar diterapkan dalam budaya kerja lembaga pendidikan. Sebagai refleksinya, etika administrasi pendidikan itu merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat. Tanpa etika, administrasi berpotensi menjadi alat kekuasaan yang merugikan peserta didik. Sebaliknya juga, dengan etika, administrasi itu akan menjadi sarana pelayanan yang adil, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, seluruh pihak di lingkungan pendidikan diharapkan mampu untuk menjadikan etika ini sebagai bagian dari kesadaran profesional dalam setiap peran yang ia jalankan. Kemudian kesimpulannya bahwa etika administrasi pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas pendidikan dalam kepercayaan masyarakat juga. Dan etika ini juga berfungsi sebagai landasan moral yang membimbing pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas administratif secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Dengan kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika tadi, administrasi pendidikan tidak hanya menjadi proses teknis saja, tetapi juga sarana yang mewujudkan
nilai-nilai pendidikan yang bermartabat. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan etika administrasi pendidikan itu harus tetap kita tanamkan dan dikembangkan di setiap lembaga pendidikan. Demikian penjelasan ini, semoga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya etika dalam administrasi pendidikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.